bagus. Dengan adanya lomba kuda kepang khususnya. Itu bisa memberi semangat bagi barongan-barongan yang baru lah ya, grup baru lah. Tapi nyuwun tolong sewu bagi penyelenggara lomba kayak kemarin, kalau bisa semua sanggar diberi undangan satu persatu. Kalau cuma lewat postingan di Facebook, kayak kurang semangatnya kurang, kayak cuma lewat gitu. Tapi kalau diberi undangan satu persatu setiap sanggar, insya Allah banyak yang ikut lomba karena ada rasa kayak semangat gitu. Dan nyuwun sewu banget untuk sanggar-sanggar yang senior, kalau bisa untuk yang barengan baru-baru mawon. Beri kesempatan yang baru. Nah, intinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya. Kehormatan luar biasa hari ini di rumah saya, Desa Guntur, Kecamatan Guntur. Saya didatangi, istilahnya ditamoni. Mampir. Kebetulan hari ini kan main di daerah Guntur, di Guntur. Dekat rumahnya Mas Giras TV, sekalian mampir. Iya, tak paksa mampir kudu. Alhamdulillah matur suwun Mas. Bola-bali ning Guntur atau mampir omahku. Jadi sehat Kang ya kabarnya? Alhamdulillah sehat. Anak-anak keluarga istri? Alhamdulillah sehat. Sehat standar. Sehat. Anak jenengan berapa Kang kemarin? 3. 3. Cowok semua Mas. Cowok semua. Sing iso jaran sing apa? Justru yang kelihatan yang nomor 2. Yang nomor 2. Yang pertama itu bisa cuma agak malu-malu. Kalau yang nomor 2 malah pernah ikut main atraksi juga. Oh pernah sekali ya? Di Sanggar Dewa Dewi. Pada waktu itu. Terus sekarang nggak pernah diajak? Enggak. Kenapa? Ya takut kalau ada komen-komen anak kecil kok disuruh main atraksi. Padahal itu bukan saya yang nyuruh kok, malah minta sendiri. Ya tapi gak masalah toh Kang. Misalnya ngene lho Mas Tek, ketika ada komentar anak kecil kok disuruh atraksi. Gak masalah bagiku, rasa dirungokno ra wis komentar ngono kuwi. Oh, ya mungkin lain waktu lah nanti. Itu yang minta anaknya sendiri. Bener, saya nggak pernah nyuruh atau maksa. Kalau disuruh atau maksa kan nanti hasilnya gak sesuai lah. Nah, kebetulan anaknya sendiri yang minta. Nah, akhirnya ya itu nanti kalau pakai kostum, kalau rias, siap. Mungkin nyatanya alhamdulillah ya bagi pemula nggih, kula anggap pun sae lah. Nah, misalkan ada sanggar seni nih. Misalnya ngundang jenengan, karena saya lihat jenengan kan sekarang tidak hanya di SKJ, tidak hanya di Dewa Dewi tapi juga di Arjuna juga. Kemarin saya ketemu jenengan itu di Arjuna. Nah, kita misalnya iki sanggar seni booking jenengan. Nggih. Cak nih karo anakmu iso ora misalnya ono pertanyaan ngono utawa booking seperti itu. Nggih. Nggih kula tangkep anak saya dulu. Siap enggak, mau enggak gitu. Tapi kalau enggak mau ya enggak, ya terpaksa enggak bisa ngajak lah. Kecuali kalau anak saya mau siap, oke. Berarti misalnya mau siap bisa satu paket tuh kalau jenengan itu. Bisa. Lah nek ono komentar netizen lagi, cah cilik dijak ngono ya. Niku sing nulayani netizen ora rampunge Kang. Nekat ae bagiku ngono, anak seneng. Siapa namanya yang ikut? Yuda Arya Kusuma. Panggilannya Yuda. Berpotensi meneruskan bapaknya itu ya. Anak 3. Istri 1 yo. 1. Kok ije ketok nom to Kang umure sampean berapa? Alhamdulillah. Umur kurang lebih 45. 45 ya? Iya, saya kelahiran tahun 78. 45 bila amit kangane Kang. Oh iya. 45 tapi ije ketok nom lho. Wajah ije ketok nom. Alhamdulillah. Karena banyak sekali komentar kan ngene, aku mak-mak biasanya sing ngomong. Nggih, banyak kok. Mulai dari aku sekolah sampai anakku wis 3, anakku 2. Tapi jauh toh. Ngono wae. Berarti kan awet no? Alhamdulillah Mas. Ada yang bilang gini, "Mas iku kok awet yo?" Kulo nggih. Kulo jawab, "Alhamdulillah." Agar diparing kesehatan, kulo nggih ngoten. Nggih. Nggih enten sing recang kulo. Lah yo wis poe lanuk ngeblek. Ada seperti itu gitu. Ada, tapi tempat sendiri. Nggih, tapi wis guyon lah Mas. Jadi mohon maaf penonton kalau ada suara-suara yang lain karena ini saya bikin kontennya di teras rumah. Jadi banyak hewan, banyak tetangga yang lewat jadi mohon maaf ketika ada suara yang mengganggu. Oke. Berarti umur 45. Capek gak Kang? Maksudnya ngos-ngosan gak? Bedanya apa? Dek nom karo si saiki. Bedanya ya itu tadi, ngos-ngosan. Mungkin kan tambah umur kan fisik semakin berkurang lah.
Beda sama yang waktu masih muda lah. Terus kostum pun juga memengaruhi. Contoh kostum yang baru yang saya pakai kemarin-kemarin itu apa itu kan sampai di leher ketat loh. Itu memengaruhi pernafasan. Jadi misalnya gerak ini kurang leluasa. Kadang justru saya sering memakai kostum yang biasa nih loh, yang sebelumnya yang baru. Jalan gak ada kostum berapa? Dua. Yang pertama yang baru malah justru sering kalau pakai untuk kirap karena alasan sesak nih. Sesak. Jadi buat gerak ya gampang capek nih kan. Nah, yang sing untuk lawas niku malah sering kalau pakai di perform main. Lah cara mengatasi ngos-ngosan karena umur sudah berkepala 4 nih, cara mengatasi pernafasannya atau fisiknya bagaimana? Kostum itu? Enggak, maksudnya gini loh, jenengan di tengah-tengah penampil kadang kan merasa ngos-ngosan. Lah cara mengatasinya agar tetap stabil. Kadang sementara saya berhenti, tapi nggak terus duduk atau nggak. Ini berarti ya ngomong ke tari jaran kepang. Di waktu main kuda kepang. Iya. Kadang sampai ngos-ngosan saya berhenti, tapi tetap dengan posisi apalah kayak tegak gitu. Padahal lu sambil biar nggak begitu ngos-ngosan capek. Saya itu selalu memperhatikan jenengan ketika di tengah-tengah tarian jaran kepang. Kenapa ketika jenengan mecut itu selalu di tengah, area tengah, tidak di depan atau di belakang atau di pinggir, tapi selalu di tengah-tengah antar pemain? Karena itu lebih aman. Maksudnya gini, kalau di tengah-tengah antara jarak teman saya yang nari kan banyak amannya. Kalau di depan kan otomatis ada penonton, belakang pun juga ada penonton. Akhirnya saya terpaksa ngambil tengah. Seandainya kena teman sendiri kan itu masalah. Ya berarti tidak kena penonton. Tapi untuk sekarang ini malah saya jarang pakai cambuk karena jarang. Terbatas lokasi. Belum nanti sebelum saya keluar kan masih ada di depan penari-penari gendewo yang menguasai lapangan lah. Jadi tidak bisa banyak gerak lah. Apalagi pakai pecut tidak bisa. Jadi ya sebisanya lah gitu. Kalau boleh jujur malah saya lebih leluasa dengan pakai cambuk. Cuma terbatas lokasi dan lebih wibawa. Kalau ada cambuk lebih wibawa. Kelihatan lebih wibawa ini. Bagi penonton saya sih merasakan seperti itu. Kalau setahu saya, jenengan itu dianggap legend oleh banyak seniman termasuk penikmat seni karena senior dan luar biasa Gimong. Karena sepantaran jenengan itu banyak sudah tampil di balik panggung, ada yang lebih memilih sebagai pemain musik, ada juga yang sudah tidak main lagi atau pensiun. Seniman ada pensiunnya gak ya? Enggak ada kata pensiun kanggo seniman ada enggak? Apa ya? Ya mungkin ya keluar. Oke, selain dapat label legend jenengan itu ya, setahu saya jenengan juga dianggap dalam tanda kutip dianggap kontroversi karena jenengan merupakan salah satu ikon Kusumojoyo, tiba-tiba main di sanggar seni selain Kusumojoyo. Dulu setahun yang lalu kalau tidak salah pertama kali tampil di Wonowoso Karangtengah, jenengan tiba-tiba muncul di sanggar seni Dewa Dewi. Kemudian akhir-akhir ini juga muncul di sanggar seni Arjuna. Itu kan keputusan besar kalau menurut saya. Faktornya apa kan? Faktornya ekonomi Mas. Kalau pertama ikut di sanggar Dewa Dewi, ya faktor ekonomi. Kebetulan waktu itu anak saya yang pertama masuk kelas SMP. Kan butuh biaya seragam dan uang gedung. Nah waktu itu job sepi. Biasanya kerja proyek ya juga nggak ada proyek. Kebetulan dari sanggar Dewa Dewi membutuhkan pemain atraksi. Waktu itu kan sudah ada atraksi tapi cuma sebatas atraksi. Terus saya diminta ikut gabung, ya saya terima. Saya anggap karena itu sebagian dari pekerjaan ya tambah sedulur. Alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah masih. Kalau yang di Arjuna hampir sama. Ya intinya tambah sedulur tambah rezeki nih. Gitu. Artinya murni faktor ekonomi gitu.
Nggih, ekonomi. bukan karena faktor yang lain. Maksudnya? Maksudnya faktor yang lain mungkin ada faktor-faktor yang sifatnya apa namanya lebih ke teknis, lebih ke ingin istilahnya apa ya? Ingin meninggalkan SKJ enggak punya niatan meninggalkan SKJ atau menduakan istilahnya. Enggak. Intinya ya mungkin ya daripada nganggur intinya Mas lah. Daripada nganggur ada kerjaan misalnya. Saya terima. Itu di mana sanggar pun saya siap selama enggak barengan lah sama SKJ. Oh gitu. Artinya sanggar manapun jenengan siap selama tidak berbenturan dengan SKJ. Malah bagi saya itu tambah sedulur kok. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Ya. Selain ekonomi yang jenengan dapatkan apa? Banyak Mas. Apa contohnya? Contoh dapat pengalaman, contoh kalau di daerah sana tuh keseniannya kayak gini, permainan kayak gini, itu satu. Kedua bisa kenal dari grup-grup sanggar lain yang yang biasanya kenal cuma daerah Bonang Demak dan sejak main di luar bisa kenal dari grup Kebon Agung, dari Grobogan, dari Gubuk, banyak lah kayak Mas Ilham. Halo Mas Ilham, assalamualaikum. Mas Ilham dari Gubuk apa namanya Satrio Turonggojoyo. Terus ada dari Barengan Balilo, Putra Balilo ya. Dari Kebon Agung ya. Terus dari Ronggo Singaraga Wangsa. Nek mboten salah nggih ngapunten nek salah penyebutan. Pak Agung nggih, Pak Agung assalamualaikum. Dan Mas Calvin. Mas Malvin. Nah, itu dari Grobogan. Banyak Mas, banyak. Terus dari teman-teman Turonggo Seto dari Karangawen ya. Turonggo Seto Sari. Turonggo Seto Sari. Ya dari Karangawen, Seto Sari. Terus juga kenal dengan Turonggo Mudo dari Meranggen ya. Brambang Karangawen. Iya, Karangawen. Nah, itu. Alhamdulillah banyak kenal dari seniman-seniwati daerah-daerah. Termasuk TSB. Turonggo Sekar Budoyo. Nah, itu Mas Rohman dan Mas Prabu Sumberjo Meranggen. Itu sebelumnya udah kenal dari lama. Tapi alhamdulillah kemarin bisa ketemu lagi. Itu terus akhirnya sinambung. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Kalau di setiap daerah, setiap desa pasti ketemu sama teman-teman seniman-seniwati dari daerah sana. Dan alhamdulillah mereka kenal, paham. Jadi kayak enak Mas. Di mana-mana ada teman sudulur. Terus dari Wahyu Adijoyo, Pak Supir. Halo Pak, assalamualaikum Pak. Sehat kok kayak. Waduh yo. Alhamdulillah Mas, banyak. Nek jenengan gini, setahu saya selaku YouTuber ya. Saya juga YouTuber baru. Setelah setahu saya, Demak ini geliat sanggar seninya luar biasa. Bikin sanggar seni iki koyo nggawe dolanan kira. Ada yang baru. Banyak nih. Iya. Ratusan gitu. 100 lebih. Melihat perkembangan itu bagaimana Kang jenengan? Bagi saya pribadi justru Mas senang Mas, bangganya gini. Berarti warga Demak atau pencinta seni Barungan Demak itu banyak yang suka Mas. Contoh bukan semakin hilang, kok malah semakin banyak bermunculan. Berarti kan tandanya orang-orang Demak senang dan setuju kasarnya gitu. Jadi geliat semangatnya tambah lebih. Tambah malah. Tapi khawatir saingan nggak Kang? Nah, masalah khawatir saya beda nggak khawatir. Kalau masalah job sepi ramai kan tergantung mungkin budget nih, harga. Karena mereka nyuwun sewu yang sering main karena harganya terjangkau lah bagi orang yang yang pas-pasan ibaratnya. Tapi kalau yang sangga-sangga senior kan harganya sebelum naik lah. Itu ya kadang ya jobnya ya itulah. Iya, artinya budget dan dibarengi dengan kualitas itu sangat menentukan orang nanggap gitu ya. Karena gini, kalau dulu uang nanggap Barungan itu sugih temenan. Tapi sekarang sing wong pas-pasan pun bisa nanggap. Karena ya itu tadi terbantu dengan Barungan baru-baru yang harganya terjangkau. Jangan mboten khawatir niku. Mboten. Sama sekali nggih. Mboten. Justru malah saya senang karena kan saya dari kecil
sudah suka dengan kesenian barongan, justru dengan adanya barongan sekarang ini banyak yang baru bermunculan, justru malah senang, bukannya khawatir. Soal rezeki kan sudah ada yang ngatur lah, dan saya pun menyadari sendiri, oh kayak kok laris karena ini ada faktor ini, kok grup saya jobnya cuma sekian kan. Saya tahu lah karena harganya kan tinggi, kalau enggak yang enggak punya tabungan gede kan kabotan lah. Menurut jenengan sanggar seni yang baru-baru, yang kita bicara Demak saja kan, khusus di Demak, sanggar-sanggar seni yang baru menurut jenengan yang sekiranya menjanjikan, wah ketok iki bakal kayaknya berpotensi sukses, kira-kira boleh menyebutkan kan? Banyak kok Mas, banyak yang saya tahu aja ya, kadang kan banyak yang saya kurang kenal lah. Banyak yang bermunculan, kalau tidak salah pertama kayak Sekar Mulai Jaya, Bibi Sawijoyo, terus Cahyo Utomo, terus siapa lagi tuh, Arjuna, yang baru-baru maksudnya, selain senior lah. Terus ada lagi mana ya, banyak sih. Itu untuk daerah-daerah Demak sini maksudnya. Tapi untuk daerah-daerah sana kan saya kurang tahu mas, nama-nama dari sanggar yang baru. Itu saya tahu lah. Kadang ya lupa namanya. Kayak tuh yang daerah Meranggen Pekarangan, TSB nih. TSB ini Meranggen. Sumberjo. Nah itu kayak saat ini alhamdulillah mulai naik. TSB mulai naik. Oke. Alhamdulillah Mas Roman, mugi-mugi lancar ya. TSB mulai naik. Ya kelihatan kok. Maksudnya sanggar seni yang mulai naik kelihatan. Pokoknya kalau ada acara di Demak sering-sering hadir lah. Insya Allah tambah naik lah. Dan juga untuk barongan yang lain yang daerah-daerah sana kayak Meranggen atau Karangawen, sekali-sekali main di Demak lah. Siapa tahu lah tambah nanti. Nek jenengan itu kalau bicara sanggar ya, kalau seniman individu yang menurut jenengan wah menjanjikan gitu karirnya akan panjang, maksudnya individu pemain. perorangan menurut jenengan siapa? Kalau ya nyuwun sewu yang saya kenali ya sejauh jenengan tahu saja, kayak di Devi penari Merak gitu loh. Nah itu Kadilangu. Terus Mas Peking ya, Mas Peking atraksi ulareng dari Gubuk. Terus siapa lagi ya, kan ini nggak patek kenal sih mas, cuma yang nggak kenal situ-situ yang kayak menonjol di Facebook atau di posting kan kebanyakan itu. Terus ada lagi di April yang ikut Gendewo SKJ lah. Itu juga April semangat di April. Dempet ya, Gedongori betul, aku lali yo Mbak April ngomong tiba sampean Mbak. Dempet lah pokoknya yo Mbak. Dempet yang putih tuh kemarin betul Gedongori kita ya. Kemarin sempat chattingan di Facebook itu saya. Selalu semangat. Ada berarti jenengan tadi menyebutkan ada Mbak Devi, halo Mbak Devi. Devi, Mas Peking, Mbak April. Terus apa lagi ya? Ya itulah sekelibat di waktu ini saja. Maksudnya Kang Rohani saya yakin jenengan juga kadang-kadang lupa nama. Yus 45 kuwi. Aku ra iso bayangke umurku sesuk nek 45 kira-kira jek seger kaya Kang Rohani mbok. Kadang kan Mas, teman-teman saya yang seangkatan dulu. Lama kan tidak pernah ketemu, ya sempet tanya, "Yo, saiki jenenge Blek." Ijo aku nek iso aku ngeblek aku. Tak kali kowe. Kuwi nek cara 5 tahun kasih sampean ki anu wis pantes melu Toreko. Mbah Toreko gitu. Insyaallah Mas. Ya Toreko sih semua umur maksudnya tidak dibatasi tua. Maksudnya rata-rata kan pantes lah. Santri Toreko kan yang sepo-sepo. Melu bae Toreko gitu. 45. Istri gimana Kang? Maksudnya jenengan itu kan sering keluar. Terus sering di jalan. Juga kadang-kadang namanya seniman ya, kadang-kadang ki kegiatan ki ono sing bayaran, ono sing sambatan.
Nggih. Oke, nek bayaran saya juga punya istri. Ketika Ya. pulang bawa uang itu istri pasti senang karena dapur tetap ngebul. Tapi ketika di lapas ketemu kegiatan sambatan, Nggih. iya. Ya saya bilangin misalnya tanggal sekian nanti ada sambatan kayak bayan. Dia ngertiin, enggak begitu terus anu ndak. Terus sak pawae lah ceritanya. Misalnya kadang kan saya ngasih uang kan 3 kali main baru ngasih Ropelan. itu pun enggak nyanan apa tanya-tanya segini boten wis tamping ngoten. Jadi enggak masalah. Garwane jenenge fan jenengan piye nih? Sing nonton enggak? Nonton enggak? Terpikat. Menawi Kacake pirang tahun kan? kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Berarti 40-an. 5 tahun. Saya sih pernah lihat sih Kang Rohani saat wawancara pertama kali kan. Iya. Jenengan ini mlebu Giras TV wawancara sing pira, Kang? Peng 3 nih dah. 3 iki ya? Nggih. Wah dari awal kula wah ini mau malah sempet heran kula Mas. Pas kula jenengan ngabari mangke kula insyaallah ajeng silaturahmi teng jenengan. Ajeng wawancara. Wawancara kok kula kan ngoten. Lah kula kuwi sapa? Nggih saestu Mas. Terus nanti kan saya pasti grogi apa piye kok iso ngomong. Nyatanya saya iki beda. Nggih, alhamdulillah dengan adanya Mas Giras TV waktu pertama kali wawancara saya jadi kayak semakin terbiasa terus pokoknya harus ngejai-jai wae lah. Ya. Ya saya cari narasumber kan ya ora asal-asalan to, Kang. Jenengan itu pantas jadi narasumber Mas. Ora bosen lho, Kang. Wis ping 3 ki lho. Mboten. Nah, kula malah justru seneng kok bangga ini sesuatu kebanggaan kula nggih. Mbak-mbak kula juga, keluarga kula. Heeh. Soalnya kan kok anu ya kamu masuk ning HP ngomong kan ngerti lah, HP lah YouTube lah ya. Ning HP. Jadi artinya ada kebanggaan. Ada kebanggaan. Kadang pas saya dolan teng Gebang, kadang kan sering diposting teman-teman YouTuber. Itu pun saya perhatikan, saya tontonkan. Ini Mbak, kemarin aku main ning kene, yo ngene iki do posting dhewe dengan upload dhewe aku ya ora ngakon aku. Duh kok artis kowe. Oke, terima kasih teman-teman YouTuber juga. Oke. Nggih, saestu iku. Satu kebanggaan. Saya tak curhat satu, Kang. Tak sekali-kali curhat ning ngarepe jenengan. Nggih, monggo. Saya itu pernah ngeliput di salah satu sanggar seni. Saya tidak mau menyebutkan nama sanggar seni ya. Ketika saya mau meliput ternyata dilarang. Alasannya? Lagi. Saya tidak tahu alasannya apa. Dilarang dalam arti ojo diliput Mas. Barungane wis duwe akun YouTube dhewe. Oh, iya. Katanya itu wis duwe akun dhewe, akhirnya ya wis, saya pun pulang. Dan saya tidak mau ngeliput karena dilarang. Iya ta. Nah, saya pengen tahu karena jenengan juga punya pengalaman lama di sanggar ya. Janjane kuwi sanggar seni diliput YouTuber ki perasaane piye no, Kang? Nek sepengalaman jenengan lho. Kalau saya pribadi dan juga teman-teman dan mas saya almarhum juga Pak Solikin justru malah senang bangga. Karena apa? Secara tidak langsung itu mereka itu mempromosikan. Iya, mempromosikan. Salah satunya gitu. Iya. Justru malah senang bagi kami. Ya mungkin saat itu mungkin loh Kang, mungkin akan nyanyi channel sanggar bisa jadi. Saya kira alasannya gitu. Ini sebagai pengalaman curhatan saya. Ya ada juga sih sanggar yang tidak mau saya liput juga ada Kang. Ada, usah liput YouTuber atau bahkan juga menyebutkan usah ojo gelem ditekani Giras TV itu ada. Malah saya dengar malah banyak yang suka ingin didatangi ya. Kan ya itu tadi dengan didatangi terus di-upload di YouTube malah justru bisa menaikkan job mereka. Harusnya kan seperti itu. Misalkan ada barungan tampil atau sanggar seni lah tampil. YouTuber yang datang 5, setidaknya ada 5 channel yang mengupload kan, mempromosikan. Ya, saya juga mau klarifikasi karena yang tanya ini juga banyak kaitannya kalau Kang Rohani. Mengklarifikasi. Kenapa sekarang Giras TV tidak ada atraksinya Kang Rohani? Ya. Saya jelaskan sekalian, mumpung ada orang. Jadi di Giras TV itu semenjak subscribernya 10.000 itu kalau upload atraksi itu pelanggaran.
khususnya di permainan saya. Iya, termasuk salah satu ketika permainan jenengan jangan makan api lah, opo paku lah, dan dianggap pelanggaran, dianggap kekerasan. Makanya kemudian saya itu di Giras TV yo, saya itu tidak pernah mengupload Di Giras TV khususnya channel. Giras TV. Kalau yang channel yang lain sih ada. Apa mas namanya yang itu? Kinasi TV. Oh, Kinasi TV. Yo, akhirnya Cari. ngerti. Cari nanti ada atas saya di situ. Kinasi. Akhirnya ngerti Kinasi TV. Jadi Giras TV punya channel lain yang bisa pengen mengupload. Sukron itu punya channel lain selain Giras TV. Ngono lah. Giras TV beda dengan Kinasi. Jadi saya upload kalau atraksi saya upload di Kinasi TV. Karena kalau di Giras TV jadi pelanggaran. Ya. Itu sebenarnya alasannya, enggak kemudian aku serik karo Kang Ruhani ya ora. Rono ceritane lah. Kayak gak ada yang serius sama saya kayak. Kabeh dulu. Ya, insyaallah enggak ada masalah. Cuma karena kendalanya di situ dia ke Kang Ruhani tok. Atraksi manapun saya tidak ngupload. Juga pelanggaran. Iya, karena pelanggaran. Seperti itu. Ini klarifikasi saja. Satu tadi curhatan, yang kedua klarifikasi. Mumpung ada jenengan di sini. Soalnya saya juga pernah ditanya Kang Ruhani juga. Mas kok ora ono gambar kuwi ya sampe di kelas takon. Angger golek kok cuma sekedar tarian biasa barengan. Nah, terus kuwi dia kira apa wis gede ke aku. Orangnya langsung tanya ke saya. Sampean takon kene ndi Kang yo? Mas sering ketemu cuma barbar ora ngiling pisan. Ya pernah mengalami momen itu saya ditanya ke Ruhani. Dikonfirmasi istilahnya. Kok ora tau ono wajahku atraksi ning channel Giras TV. Oke Kang. Ini juga menjadi pertanyaan menurut saya pertanyaan pecinta seni sebenarnya. Kemarin kan sempat ada lomba. Oh iya kemarin di lomba kesenian kategori jaran kepang. Kategori jaran kepang. Tapi sayang saya tidak bisa nonton Mas, soalnya kan baru hijau main di Cabian. Betul, iling aku. Nah, itu saya itu pagi. Terus Mojoyo itu main di Cabian ya, Cabian, nggih. H-1 saya sudah WA Kang Ruhani sebenarnya. WA, Kang kira-kira jam berapa? Kita ngono kira-kira. Pagi pas siang. Pagi pas siang. Oh, berarti aku bisa meliput pagi nih. Mojoyo. Ya. Ternyata setelah tiba hari H, salah satu guru saya itu, kemudian saya takziah ke Meranggen, Yai Abdul Khalek. Akhirnya saya tidak jadi ngeliput ke Mojoyo karena takziah dulu. Setelah takziah ternyata sampai di Demak itu duhur. Ke Kusumojoyo katanya gak nyanda. Akhirnya saya langsung ke Tembiring, Jalan Kepang. Ternyata di sana tidak ada YouTuber. Semua pada Cabian Mas. Iya, Doni Kusumojoyo ya. Iya jadi kocok-kocok. Lah, saya malah ketemu Mas Tambah. Mas Tambah Cahyo Utomo. Halo Mas Tambah, siapa tahu nonton jenengan. Ngobrol sebentar sih sama Mas Tambah terus meliput itu. Nah, piye Kang, nek menurut jenengan pandangannya jenengan tentang lomba kemarin? Maksudnya diadakannya lomba tersebut kira-kira seperti apa? Pandangannya jenengan? Pandangan saya justru malah bagus. Dengan adanya lomba kuda kepang khususnya. Itu bisa memberi semangat bagi barengan yang baru lah ya, grup baru lah. Tapi nyuwun tolong sewu bagi penyelenggara lomba kayak kemarin, kalau bisa semua sanggar diberi undangan satu persatu. Kalau cuma lewat postingan di Facebook, kayak semangatnya kurang. Kayak cuma lewat gitu. Tapi kalau diberi undangan satu persatu setiap sanggar, insya Allah banyak yang ikut lomba. Karena ada rasa kayak semangat gitu. Dan nyuwun sewu banget untuk sanggar-sanggar yang senior. Kalau bisa untuk yang barengan baru-baru mawon. Beri kesempatan yang baru. Nah intinya gitu. Jadi nyuwun sewu lah, bukannya apa-apa betul. Saya tahu sangat jos oke. Artinya memberi kesempatan yang baru, kreasi baru. Kadang kalau saya ingat zaman dulu Mas, kalau setiap ada lomba untuk yang barengan baru-baru atau yang begitu tidak terkenal ya, semerap ada barengan yang senior daftar. Minder. Sebagian ada yang minder, ada yang mengurungkan niatnya untuk ikut lomba. Karena ya itu mikirnya ngatan, lah paling ya menang kae. Biasanya ngono, bisa ditebak. Bisa. Itu pun sering terjadi kata-kata seperti itu. Ada yang munduran, akhirnya yang ikut cuma ya barengan yang itu aja. Enggak banyak, sekitar 4
4 peserta apa 5 peserta itu. Sebagian pada mundur. Ya itu. Nah, jadi nyun sewu. Oke, itu. Saya nanya itu karena Kang Rohani kan ya pemain senior gitu maksudnya. Ada hubungannya gitu maksudnya. Jadi Cuma sayangnya kemarin saya nggak bisa ikut nonton karena barengan saya Iya. main. Nah, berbarengan dengan Jul. padahal saya tunggu-tunggu banget tuh apa ya, ada acara di Demak khususnya lomba-lomba nih Bu. Seneng loh, seneng. Tambah pengalaman lain ini. Ya saya meliput sih senang-senang aja kemarin itu. Maksudnya melihat kreasi rapi, terus penampilan memang betul-betul ada persiapan, itu kelihatan. Senang aja, saya selaku YouTuber juga senang. Jadi selain meliput juga ada rasa senang ketika menyaksikan. Iya. Dan satu lagi tolong buat acara lomba lain kali misalnya ada peserta lain dari grup lain dengan pakai kostum daerah lain lah contohnya. Yes, monggo mawon lah. Jangan dibatasi. Intinya penting kompak, apa itu namanya? Jadi jangan mandang soal ini kostum dari daerah lain kok dibawa ke sini. Nyun sewu ndak yang saya pengen jangan dipermasalahkan lah. Contoh misalnya saya punya sanggar. Ternyata Jaran Kepang saya kostumnya dari Magelang misalnya. Model Temanggungan lah. Berarti nek cara sampean pripun? Mboten masalah nek cara kula. Mboten masalah. Sementing kan mangke ten lomba niku kompak, sae, serasi Secara teknis. nggih antara gamelan musik sama tariannya. Nah, menurut kula niku, tapi nek masalah kostum daerah-daerah saya kira sasa mawon lah, bebas mawon lah, bebas. Tapi kalau misalkan gini Kang, kalau memang penyelenggaranya pengennya khas Demak bagaimana? Oh, kalau pengennya gitu, ya sebelumnya dikasih tahu lah cara nanti peraturannya kayak gini. Ada rambu-rambu gitu. Nggak boleh kostum lain. Nah, nanti kan yang punya kostum lain kan bisa berusaha mencari kostum yang dari Demakan lah, misalnya gitu. Jadi nek maksudnya jenengan kan gini, kalaupun harus Demak, ciri khas Demak, setidaknya ada pemberitahuan gitu maksudnya. Ya, biar peserta lain yang rencananya punya membawa kostum daerah lain kan bisa gantilah gitu. Oke. Ya. Ini sekedar masukan. Ini juga masukan dari Kang Rohani. Kan setahu saya kalau di lomba di Semarang kan bebas mau pakai kostum apalah. Contohnya cuma pakai pelapak pisang buat kuda nih loh Mas. Terus kostumnya itu daun kering pisang. Itu pun bisa juara 1 kok. Karena sementing kompak, serasi dengan musik. Kualitas gitu. Kualitas. Jadi kalau peraturannya di sana tuh tidak mandang kostum. Kostum tuh nomor berapa lah. Kalau kita difokuskan di kostum, ya pasti yang bagus otomatis menang lah ibaratnya. Maksudnya kostumnya yang bagus, dapat nomor. Seharusnya kan bukan di kostum yang nyun sewu Mas, nyun sewu. Yang penting kan di gerakan, di tarian, di teknik gitu lah. Iya. Ya masing-masing seniman punya opini. Nah, ini kebetulan yang beropini Kang Rohani. Itu loh maksud saya. Oke. Kita tinggalkan pembahasan lomba Mas Red. Nyun sewu. Biar digodok sama panitia ke depan. Nyun sewu. Ini Kang, ya. Jenengan itu selama ini punya haters ya? Haters sih Sing wong pembenci. ngritik, pembenci. Nek sing seneng sampean kan akeh aku paham. Sing ono sing ra seneng sampean. Setahu jenengan. Kayak mboten nek masa sakit kula di inbox, di komen-komen Facebook kita ya paling saya kabeh mendoakan semoga panjang umur, sehat, laris, rata-rata segitulah. Tonggo ono sing sering. Boten enten. Justru malah tonggo niku kan pendatang. Justru malah bangga, maksudnya. Apa artis? Aku boten kuasa nyebut lho Mas. Pokoknya intinya bangga cara kalau mantune kae pemain iki, barungan iki, biasanya ngoten. Lho, tonggone sampean dono YouTuber kan? Boten enten katanya. Boten enten. Dono ya. Boten enten. Soale sampean tonggoku aku murah-murah jane. Dono YouTuber ya. Boten enten. Setahu saya boten enten. Ya,
Sih ning grup kuwi cendono nggon sampean dono ning grup YouTuber WA itu ndak ada orangnya jenengan. Mboten enten. Ya alhamdulillah. Nah, ini saya kemarin sempat latihanku melihat uploadannya Mas Pak Kin Oh iya, nggih. di story WA, nah, TikTok atau story WA saya lupa. Itulah Kusmojoyo latihan. Latihan untuk apa Kang Mas? Aslinya untuk merubah gerakan yang lama ganti yang baru. Tapi kalau nanti kok bisa lancar, insya Allah akan diformkan di acara 17-an lapangan Pelita Bonang. Nah, rencana di situ. Kalau sudah matang, ya akan ditampilkan di situ. Pokoknya harus datang pokoknya. Insya Allah ada kejutan weh. Info penting ini bagi sedulur SKJ ya. Tanggal 17 acara upacara di lapangan Pelita Bonang. Iya. Berarti ada insya Allah ada kejutan. Ada. Bocornya apa lagi? Monggo aja bocorke. Insya Allah untuk kostum gendewanya baru dan jumlahnya insya Allah 15. Ayo. Ya cantik lah cewek. Wih, pemain gendewa harus dibocor kan? Sampai kenal semua enggak tuh? Alhamdulillah kenal. Ya, ada yang sudah punya suami? Ada. Diizinkan oleh suaminya? Alhamdulillah diizinkan. Ada satu kayak yang sudah nikah. Udah. Oh lah ya maksudnya kadang naik mas berkeluarga kan. Mau itu ada lah, ada yang cowok pun ada yang dilarang kok saya sama istrinya kok ini. Enggak usah ikut bareng sekarang. Padahal kenalnya yang bareng kan padahal. Iya. Ora oleh main nih. Wadir kecantol cewek yo. Biasanya ngono. Dia seniman memang sangat menarik sekali. Jadi ada kejutan seperti itu nggih. Nggih, insyaallah rencananya mau pakai kostum baru. Insyaallah nak nyanda waktu perusahaan kan Pak Solikin kemarin kan wah iki nak tuke dino kemis nyandak ora yo. Pokoke nyandak is digarap terus gitu. Iya. Akhirnya ini. Pokoknya intinya insyaallah Kusmojoyo kalau setiap ada acara apalah berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Semua pun begitulah menampilkan yang terbaik. Dan Kusmojoyo alhamdulillah kabarnya kemarin mau bikin kostum buat gendewo. Insya Allah 15 gendewo. Insya Allah kalau kan itu kebanyakan anak-anak sekolah mas. Kalau diizinkan ya bisa 15 orang. Kalau tidak bisa ya berarti tidak diizini oleh gurunya kan pas waktu upacara. Oke kan. Dan ini untuk pertama kalinya SKJ tampil di lapangan Pelita. Biasanya kan barengan yang sebelah-sebelah. Dan untuk tahun ini dari Pak Camat sendiri yang minta Kusmojoyo. Karena Pak Camatnya baru ganti ya. Sekarang Pak Haris yang Pak Camat dulu sekarang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kalau tidak salah. Berarti ada istilahnya ada kejutan di kostum tadi dan baru pertama kali tampil di Pelita. Dulu belum pernah. Saya terakhir main di Pelita itu waktu saya masih di Kademangan malah tahun berapa tahun yang lalu. Saya masih belum ada Kusmojoyo. Kawakwu. Istilah Kawakwu. Jenengan pernah mengalami kan selama berkarir ini mengalami keanehan mistis enggak? Pengalaman mistis. Nggih niku nek kula alami nggih niku kesalahan niku pengalaman mistis apa emang efek dari saya bermain atas saja. Kan gini, kebetulan waktu itu main di sebelah makam umum. Dan waktu itu pas saya mau begitu ndadi kalau istilahnya daerah mereka atraksi ndadi lah. Niku tiba-tiba kayak suara son. Kak jauh mas. Niki jujur anu pemirsa. Kayak jauh ya kedengeran tapi jauh. Padahal sound systemnya itu dekat main lah. Tapi itu yang saya pernah alami. Itu mas sudah lama itu kayak daerah Karangan Pameranggen gitu waktu itulah sudah lama. Daerah Meranggen apa Karangan. Jadi suara jauh. Begitu jadi. Nah itu pernah. Entah itu emang dari efek jatuh apa dari mistis nggak tahu. Tapi suara yang lain sama ya? Kayak jauh gitu. Kok sampean koyo ning ndi ngene ya? Jauh gitu. Tapi masih kedengeran cuma jauh gitu. Nah itu yang padahal masih di situ posisinya. Masih
Itu kayak cuma itu tok. Oke. Jadi siapa tahu menjadi itu apakah sugesti atau memang kejadian juga ngerti Dan ya? kebetulan deket makam umum waktu itu. Acara Hitanan. hitanan. Sing muni wong mantu cedak kubur. Kebetulan deket. Oke, yang terakhir Oke, siap. karena siapa tahu jenengan nanti ada urusan lain. Kan mau latihan juga nanti malam ya? Insya Allah kan kayak tadi. Ini pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan. Lebih ke memberi kesempatan lagi pada jenengan sekiranya kalau ada pesan apapun itu terserah. Napa nggih? Ya mungkin nyuwun sewu untuk teman-teman seniman khususnya ketua atau pengurus Barongan Pasanggar lah. Misalnya ada salah satu anggota kita yang di job dari sanggar luar dan tidak kebarengan dengan job sendiri, is ben lah silakan lah, itu mungkin rezekine dia lah, dan bisa juga itu buat pengalaman orang-orang itulah. Nah intinya itulah, jadi jangan ditekan harus kalau di sini kalau nak sering kono ya rasanya kan kasihan lah mas, soalnya kita kan ya hitungane gak nyambut gawe ya tambah pengalaman juga tambah student asli. Kaitannya karo dapur ngebul tadi. Ya, ini lebih tepatnya. Oke Kang, terima kasih banyak. Sami-sami mas. Jenengan sudah mau mampir di gubuk saya. Sami-sami. Di Desa Gutur, Nggih. Kecamatan Gutur, Kabupaten Demak. Jadi sekali lagi tadi saya paksa ketika beliau setelah main bersama Dewi Dewi, Kang gelem ra gelem pokoknya mampir rumahku kula ngoten. Dan saya pun dengan senang hati diambil ke. Apalagi diajak ngeliput lagi mas, saya suka banget. Nambahi kulo eksis kok. Sudah berapa kali di Gras TV? Wawancara Empat ini, 4 atau 3? aku sampai lali gitu. Semoga kata lah. Itu belum yang termasuk naik persiapan. Nah, ini kau dereng kehitung niku. Berarti wajah sampean di Gras TV wae kan. Iya, alhamdulillah. Tapi jenengan bosan-bosan. Tidak lah, nek karo sampean hormat. Ora ono sing ora hormat karo sampean. Ya, Jadi ini untuk seniman di Demak itu kenal jenengan sedanten. Alhamdulillah, amin. Oke, terima kasih. Siapa tahu Sami-sami. nanti kapan-kapan bisa nyambung lagi. Siap. Salam budaya. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.